Lagi di sesi deep dive kita. Hari ini kita bakal bedah materi soal penyusunan naskah asesmen berstandar. Kelihatannya ini kayak panduan ya, cukup padat materinya, misi kita nih. Ya, kita coba gali intisarinya lah. Tentang bentuk, jenis, sama kaidah bikin soal yang oke itu gimana. Siap ya? Mari kita bongkar. Siap. Ini penting banget loh, soalnya ya ujung-ujungnya kualitas soal itu nentuin banget seberapa akurat kita ngukur hasil belajar. Kita lihat nanti gimana sih prosesnya dari nol sampai jadi soal. Oke, nah di materi Anda ini, langkah-langkahnya tuh kelihatan sistematis banget. Pertama, tentukan tujuan, indikator, terus susun kisi-kisi, semacam blueprint gitu ya. Betul, itu kerangkanya. Baru pilih jenis soalnya, terus tulis butir soalnya, plus kunci jawaban, sama cara nilainya. Masuk akal sih urutannya. Iya betul, dan secara umum soal itu ada dua kelompok besar lah ya, objektif sama subjektif. Kalau objektif itu yang jawabannya pasti, contohnya ya pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian singkat gitu. Yang biasa kita kerjain lah ya. Nah iya, kalau subjektif biasanya uraian atau esai, jawabannya lebih bebas, perlu interpretasi dikit. Oke, kita fokus ke yang paling sering ketemu dulu nih, pilihan ganda atau PG. Kan biasanya ada pokok soalnya, stem, terus ada pilihan jawaban, option, satu kunci, sisanya pengecoh, distraktor ya istilahnya. Iya, distraktor. Nah, materi ini detail banget soal kaidah bikin PG. Apa aja sih yang paling penting diingat? Yang paling krusial ya, pertama soalnya harus sesuai indikator. Itu kaidah 1 tuh. Jadi benar-benar ngukur apa yang mau diukur. Oke, harus nyambung sama tujuan awal ya. Terus? Kedua, pilihan jawabannya ini harus homogen dan logis. Maksudnya ya setara gitu, jangan ada yang aneh sendiri. Terus kaidah 3, cuma boleh ada satu jawaban yang benar. Mutlak itu. Hanya satu yang benar, oke. Ketiga, pokok soalnya, pertanyaannya itu harus jelas, tegas, jangan ambigu. Itu kaidah 4. Jelas, tegas, nggak bikin bingung. Sip. Ada lagi? Ada lagi hindari petunjuk ke jawaban benar. Itu kaidah 6. Jangan sampai di soalnya ada clue gitu. Terus jangan pakai negatif ganda. Kecuali yang bukan, nah itu bikin pusing. Itu kaidah 7. Iya, suka ada tuh yang gitu. Bikin mikir double. Betul. Penting juga, pilihan jawaban jangan ada opsi semua jawaban benar atau semua jawaban salah. Itu kaidah 9. Kalau isinya angka atau waktu, ya diurutkanlah biar rapi. Itu kaidah 10. Oke, jadi opsinya juga harus rapi ya? Iya, terus soal bahasa. Harus baku, komunikatif, dan yang penting banget nih, etika. Jangan ada bias sara, politik, iklan, kekerasan, pornografi. Kalau pakai gambar atau kutipan, ya sebutin sumbernya, itu etisnya gitu. Wah, lengkap juga ya aturannya. Selain PG biasa, ini ada disebut pilihan ganda kompleks. Apa bedanya nih? Ada yang MCME, ada yang kategori, benar salah gitu ya? Betul. PG kompleks itu biasanya buat ngukur pemahaman yang lebih dalam dikit. Kalau MCME itu multiple correct, multiple answer, jawabannya bisa lebih dari 1. Oh, jadi kita milih beberapa jawaban yang benar gitu? Iya. Atau yang model kategori itu ada satu stimulus, terus ada beberapa pernyataan, kita tentuin tiap pernyataan itu benar atau salah. Oke. Kapan bagusnya pakai yang kompleks ini? Biasanya sih kalau mau lihat kemampuan analisis yang lebih tinggi, atau memastikan seseorang paham beberapa aspek dari satu topik, nggak cuma satu aja. Oke, jadi PG ini ternyata nggak sesimpel kelihatannya ya, bikinnya butuh mikir juga. Nah, kalau jenis objektif lain, kayak isian singkat atau menjodohkan, kapan pakainya? Isian singkat itu bagus banget buat ngecek ingatan fakta, istilah, angka, jawaban pendek, to the point. Oke. Kalau menjodohkan, itu efektif buat lihat kemampuan Anda menghubungkan dua hal. Misal, konsep sama definisi, atau tokoh sama peristiwanya, gitu. Sip. Nah, kalau benar salah, itu kan kayaknya paling gampang ya? Bikinnya cepat, jawabnya juga cepat, tapi ya itu, nebaknya gampang banget, peluangnya 50-50. Jadi seringnya buat cek cepet aja, bukan buat ngukur yang gimana-gimana banget. Oke, terakhir nih soal uraian. Ini kan kesannya bisa ngukur lebih dalam ya, kemampuan mikir kompleks gitu. Tapi gimana soal penilaiannya? Kan bisa beda-beda yang nilai. Nah, itu dia tantangannya.
Soal uraian, mau yang objektif jawabannya agak terbatas atau non-objektif bebas, emang bagus buat nilai analisis, sintesis, evaluasi, bahkan kreativitas. Tapi ya itu, penskorannya bisa subjektif. Makanya perlu banget ada rubrik atau pedoman skor yang jelas, rinci. Biar siapapun yang nilai hasilnya nggak jauh beda. Kalau nggak, wah bisa repot. Jadi jelas ya, bikin soal asesmen yang bagus itu bukan cuma nanya doang. Ini kayak kerajinan tangan gitu ya. Butuh perencanaan, pemahaman, ketelitian, biar hasilnya adil dan akurat. Betul sekali. Memahami seluk-beluk ini berguna loh buat Anda. Entah pas Anda bikin soal atau pas Anda ngerjain tes, jadi lebih kritis gitu. Bisa lihat di balik soalnya. Jadi lebih paham maksudnya apa gitu ya? Iya. Kalau kita tarik ke gambaran besar nih, ini semua soal gimana kita memastikan alat ukur kita, ya soal itu tadi, beneran ngukur kemampuan yang dituju, bukan malah ngukur kemampuan nebak atau lihai cali celah. Menarik. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda pikirkan di rumah. Kira-kira kalau sebuah sistem pendidikan terlalu banyak pakai satu jenis soal aja, misalnya PG terus gitu, gimana ya dampaknya ke cara siswa belajar? Dan apa yang akhirnya dianggap penting buat dipelajari sama mereka? Pertanyaan bagus itu. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.